gitu. Pol sesate, nemen. Nah, kadang kami ya sering itu sudah segojangan istilahnya. Sudah jadi makanan sehari-hari dihina sesat itu sejak dulu. Gak karu-karuan. Sesat, kecinen, gendeng, terlalu jero, terlalu dalam, keduren, ekstrim, aliran apa? Aliran listrik, aliran karu-karuan. Padahal ketika misalnya terlalu jauh, padahal main kami ya di sini aja, enggak jauh-jauh banget. Kemana? Ngajinya ya gitu-gitu aja. Kadang di satu sisi kita diajak katanya terlalu dalam, terlalu kejeron, gitu. Tetapi kadang di satu sisi karena kita ngajinya ya Quran sama terjemah, ngaji apa itu? Ngaji dangkal. Loh, yang benar yang mana? Kami ini dangkal apa kejeron? Kejeron itu kan berarti terlalu dalam. Lah kalau dangkal kan berarti nggak dalam. Lah ini yang benar yang mana? Kadang kami lu banyak loh yang mengatakan kami itu kejeron, terlalu dalam, terlalu ekstrim, terlalu keduren istilah Jawa itu. Bahkan ada yang gini, bocah cilik didulang sambel, tahu? Yang orang Sunda, orang non Jawa tahu artinya. Bocah cilik didulang sambel. Maksudnya gimana? Anak kecil disuapin sambel. Artinya apa? Masyarakat ini sebenarnya tidak cocok kalau diajar dengan konsep-konsep seperti itu. Terlalu pedas. Tidak cocok untuk lambung. Begitu. Nah, maka kita tanyakan ke Pak Budi aja. Gimana Pak Budi? Enggak cocok gimana? Ini terlalu dalam Pak Budi. Tapi ketika kita ngaji terjemahan kayak gini, katanya kurang ilmu, katanya terlalu dangkal. Lah yang benar yang mana? Kita ini terlalu dangkal apa terlalu dalam? Hah? Coba sekarang saya tanya ke sampean ini. Ayo, kita ngobrol sebentar. Kira-kira yang kita obrolin ini terlalu dalam atau terlalu dangkal sih? Atau gimana? Coba. Saya mau dengar dari sampean. Ayo, ngomong semuanya, jangan takut. Nggak apa-apa, nyinggung saya dikit nggak apa-apa lah. Daripada nyinggung di belakang. Coba, ayo. Izin, Gus. Iya, Pak Budi. Apa, Pak Budi? Ya, kalau orang sirik itu melihat kita eskonok bener. Itu tadi, kalau bilang keduren, bilang cetek ya cetek banget, muka jane mek ngono tok. Jadi bukan hanya double standar, mungkin dah triple standar dan seterusnya. Ngapunten. Iya. Pendapat pribadi. Ini dari guru matematika dan guru bahasa Indonesia loh ya, yang bilang ini. Ini jadi sudah double ini katanya. Mana ya? Makanya dulu ya kalau saya tak kecil sudah, apalagi sebagai putra Pak Guru Muhtar itulah caci maki itu sejak saya kecil. Kayak misalnya dulu ketika anak-anak yang sudah usia akil balik ya, itu kan kami itu tidak boleh pakai celana di atas lutut karena auratnya laki-laki. Itulah simple, auratnya laki-laki bagi Islam itu di atas pusar, di bawah lutut. Cuma itu aja yang disuruh nutupi. Hadisnya jelas, dan itu jumhur ulama semuanya bersepakat bahwa itu aurat laki-laki. Hampir tidak ada perbedaan pendapat lah. Artinya kalau membuka aurat di atas itu ya tidak boleh. Selesai. No discussion. Selesai. Dan kami hanya menjalankan begitu saja. Ya, menjalankan, tidak hanya menjalankan sabda Nabi di dalam hadis, tetapi juga menjalankan kesepakatan jumhur ulama gitu loh tentang aurat laki-laki. Loh, saya
yang waktu itu sudah berumur di atas 9 tahun ya toh, yang masih SD kelas 4, kelas 5 ya toh, itu akhirnya dikasih celana sama Pak Guru itu didesain sendiri. Celananya itu gombor di bawah lutut. Padahal sampean tahu sendiri kan, zaman tahun 80-an itu kan celana SD atau celana itu kan di atas lutut, nah nyapret di atas gitu loh. Nah kami dikasih di bawah itu, waduh, kabar itu dicaci maki, celono agomo gitu. Jadi kalau kami lewat itu gitu, celono agomo gitu, sampai berantem ya, gelut. Tapi saya sih enggak gelut, saya enggak, saya anak soleh, paling ngantemi aja. Ya jadi itu sudah sejak kecil. Demikian pula yang perempuan. Loh, itu sudah jumhur ulama, hampir semua sepakat ulama ya, ulama sekarang yang kadang gaya-gaya pakai, tapi hampir semua imam empat mazhab itu yang masyhur itu semuanya sepakat bahwa jilbab itu wajib. Semua ulama, mazhab Maliki, Hambali, Hanafi, Syafi'i, semuanya sepakat jilbab itu wajib. Bukan budaya Arab, tetapi syariat Islam. Sudah. Artinya kami mengikuti sabda Rasulullah Muhammad SAW dalam hadis yang sahih. Kami mengikuti yang ada di dalam Al-Quran, Al-Ahzab ayat 3359, An-Nur ayat 31. Dan juga semua hadis, banyak hadisnya. Dan juga kesepakatan jumhur para madhab. Kami melakukan, tahun 60-an, tahun 70-an, yang mulai dihina sebagai bangau putih, belkok kopok. Jadi belkok kopok itu ya kayak bangau putih gitu, karena jilbabnya itu waktu itu putih ya. Mulai dari belkok kopok, wedon sawah itu hantu sawah. Wais, nggak karu-karuan. Bahkan sampai fisik, dilempari batu orang yang kami sedang berjilbab. Waktu itu memang belum in seperti tahun 85 ke atas ya. Tahun 70-an, 60-an itu memang masih berjilbab itu masih sangat jarang sekali. Sehingga menjadi satu. Nah, hanya melaksanakan gitu aja. Bukan hanya melaksanakan sabda Nabi, tapi juga melaksanakan kesepakatan para ulama, para madhab. Lo gitu loh, dibilang mulai sesat, kejeron, kejinen, terlalu dalam, nggak berbaur masya, macam-macam. Jadi kalau Rasulullah Muhammad SAW yang sudah pasti kebenaran dituntun Allah saja dihina innaha ula ila dhallun, maka ketika kami berupaya mengikuti jejak langkah Rasulullah dan juga kesepakatan para jumhur mazhab ulama, terus masih dihina begitu, ya sudah. Shadaqallahul adzim. Begitu aja. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ternyata olok-olok 1400 tahun yang lalu masih dipakai juga 1400 tahun kemudian. Jadi sebenarnya olok-oloknya itu kuno, ya toh? Kemarin sudah kita bahas. Kenapa sih kok masih diolok-olok? Kok olok-oloknya sama persis? Ternyata jawabannya adalah orangnya bisa mati, Abu Jahal dan kawan-kawan, tapi setannya tidak mati. Nah ternyata setan itu juga kuno, cara goda dan kalimatnya sama, dipakai lagi. Yang agak kurang akal kan ya manusia sekarang, harusnya modern kan ya nggak mau digoda dengan cara kunonya setan, ya toh. Tapi ternyata modern itu hanya eranya, pola pikirnya tetap sama, gitu kan. Jadi ya wes, ini ternyata begitu. Wa ma ursilu alaihim hafidhin, padahal mereka itu kaum kafir itu tidak diutus Allah untuk menjadi penjaganya orang-orang beriman. Ngapain ngurus-ngurusi begitu, ya toh? Ya iya, Rasulullah ketika bersama para sahabat menegakkan syariat di tengah mereka yang enggak ganggu orang kafir, enggak ganggu. Lah kok kemudian usilawan itu
Kan gitu. Makanya kalau sekarang sampean dan saya tanya itu orang-orang yang menghina sesat, menghina kejeron, kedalaman, tanyain. Jerunya di mana, sesatnya di mana. Nanti lah enggak bisa nunjukkan. Enggak bisa. Paling nanti sampean diserangnya itu di hal-hal yang mereka tambah-tambahkan dalam agama yang kita tidak lakukan. Paling itu. Kalau sudah kayak gitu ya sudah. Fal yaumal ladzina amanu minal kufari yadhakun. Nah, ini yang saya bilang bahwa dunia itu fibers akan selalu terbalik. Maksudnya bagaimana? Kalau kita banyak tertawa di dunia, maka nanti banyak nangis di sana. Kalau kita banyak tobat, meneteskan air mata tobat syukur di dunia, nanti di sana tinggal tertawanya. Selalu begitu. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu di dunia, berjuang untuk agama, bangsa dan negara, nanti di akhirat berenang-renang kemudian di akhirat. Sama ketika kita di dunia ini disebutnya, di dunia ini banyak diketawain, dihina-hina, nanti kebalik di akhirat dalam ayat 34, nanti kebalik. Orang beriman yang tersenyum melihat kondisi orang kafir, kebalik. Jadi nanti yang ngetawain mereka orang-orang beriman. Loh, toh, gua bilang juga apa? Iya, makanya sekarang sabar aja kalau dihina-hina. Jadi mereka melihat orang-orang beriman itu ketika di dunia dengan ketawa ketiwi. Oh, lihat tuh, orang sesat tuh. Jangan ikut situ, jangan deket-deket situ, sesat itu. Hati-hati. Waduh. Jadi saya banyak curhatan dari orang-orang dulur-dulur yang mulai ikut deket ngaji gitu. Kadang digituin. Hati-hati kamu ikut ngaji situ, hati-hati, awas, awas. Saya ini perasaan ya sudah meskipun nggak terlalu sengganteng Pak Jo misalnya, tapi ya lumayan lah saya. Kok diawas-awas sih lo kenapa? Deket saya juga nggak ngapain gitu ya toh. Deket Pak Mukhlasin yang meskipun sudah 70 sekian tapi ya masih kelihatan gagah apalagi sebentar lagi nikah. Jadi enggak ada yang salah sebenarnya. Cuma orang-orang itu kadang hati-hati. Ada apa kami nggak bawa virus koronding. Iya, itu tadi. Malah saya jadi khawatir. Jangan-jangan memang bukan manusia yang saya curigai, tetapi setan yang memang berusaha menjauhkan manusia dari kebenaran, yang membuat kayak kita itu virus. Tapi insya Allah virus kebaikan ya. Alal aro'iki yang turun, orang-orang beriman itu memandang kepada orang kafir sambil tersenyum itu di atas dipan-dipan di surga. Mereka melihat orang-orang kafir disiksa. Naudzubillah min dzalik, kita jangan sampai yang dilihat ya. Tapi mudah-mudahan kita yang melihat. Ya. Alal araik yang turun. Kita mudah-mudahan yang menjadi ini, yang alal araik ini. Amin. Ya. Ya, ini yang saya sebut gini. Orang di surga itu sudah dicabut rasa kasihannya loh ya. Jadi orang di surga itu rasa mesaknonya dicabut. Artinya apa? Ketika melihat orang di neraka disiksa itu sudah enggak kok mesakno lagi. Nanti kalau mesakno lah enggak jadi nikmat, jadi kepikiran. Apalagi naudzubillah min dzalik kalau sampai kemudian yang di dalam neraka itu orang-orang yang dekat dengan kita, naudzubillah min dzalik, misalnya saudara atau bahkan kerabat, atau naudzubillah min dzalik misalnya Nabi Nuh melihat anaknya di dalam neraka, naudzubillah min dzalik, itu sudah nanti tidak ada lagi rasa kasihan itu, dicabut itu. Nah, pada saat seperti itu loh, dulur, yang harus kita khawatirkan, jangan sampai anak, istri, suami, bapak, ibu, kerabat, saudara, teman dekat kita itu berbeda perahu, berbeda sirat, berbeda jalan. Kalau sekarang masih bisa, misalnya miskin kita tolong kasih modal, bangkrut kita tolong ajak gabung bisnis, sakit kita obatkan, kecelakaan kita obati. Tapi kalau nanti di akhirat, kalau udah salah, tidak bisa apa-apa.
Makanya ku anfusakum wa ahlikum naro. Tolonglah jauhkanlah dirimu dan keluargamu dari api neraka ya. Al thuwibal kufaru, apakah diberi balasan orang kafir itu makanu ya'malun, apa yang dulu mereka telah kerjakan. Jadi akhir dari surat Al-Mutaffifin ini menampakkan kondisi sebaliknya ketika orang beriman dulu di dunia ditertawain, dihina-hina, nanti di akhirat mereka yang berada di dalam kebajikan di akhirat ya. Saya rasa itu, monggo kalau ada yang mau disampaikan, silakan. Silakan. Monggo. Silakan, ada yang mau tanyakan? Izin, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Surat Al-Mutaffifin ini di surat di ayat 36 itu kenapa berakhir dengan pertanyaan, Gus ya? Apakah orang-orang kafir itu diberi balasan hukuman terhadap apa yang telah mereka perbuat? Saya menangkapnya kok sepertinya belum berakhir surat ini. Mohon penjelasannya. Belum berakhir. Mohon penjelasannya. Mohon penjelasannya. Ayat 26 ya. Itu namanya pertanyaan. Pertanyaan itu yang tidak perlu diulang, tidak perlu dijawab. Sama dengan fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Itu kan pertanyaan juga. Jadi lalu nikmat Tuhan manakah lagi yang engkau dustakan? Itu kan pertanyaan juga. Tapi tidak ada jawabannya. Jadi sama dengan misalnya kalimat-kalimat Allah yang menanyakan, tahukah kamu siapakah orang yang paling durhaka? Tahukah kamu? Nah itu kan sebenarnya sudah ditunjukkan siapa mereka. Tapi pertanyaan-pertanyaan itu untuk menghidupkan alam pemikiran manusia. Pertanyaan-pertanyaan eufemisme ya, sindiran-sindiran halus. Jadi ketika di ayat-ayat sebelumnya sudah dijelaskan tentang balasan untuk orang-orang kafir, maka surat Al-Mutaffifin ini disebut hal thuwibal kufaru makanu yaf'alun. Jadi menurut sampean semua kan begitu itu. Apakah orang kafir tidak dibalas atau orang kafir nanti dibalas dengan perbuatan mereka? Nah, itu pertanyaan retorik. Maka kita tentu orang-orang yang beriman akan menjawab, ya pasti. Tetapi orang-orang kafir akan menjawab, ya belum tentu, itu kan dongeng ramalan masa depan. Dan gitu. Jadi pertanyaan ini akan memberikan dua jawaban yang berbeda ketika berbeda juga siapa yang menangkap. Orang beriman tentu akan menjawab, ya pasti semua akan dijawab balas sesuai perbuatannya. Tetapi orang-orang kafir akan mengatakan, ya ndaklah, mana ada akhirat, mati ya mati, selesai. Sehingga Allah secara luar biasa maha cerdasnya memberikan pertanyaan retorik itu untuk dijawab lagi-lagi. Sama dengan Allah memberikan clue seperti ini, fahadainahun najdain, kami berikan kamu dua jalan, kan gitu. Tetapi Allah memberikan clue sebenarnya. Kamu silakan memilih jalan mana yang mau kamu tempuh. Tetapi Allah memberi clue, falaqtahamal aqlobah. Kenapa engkau enggak memilih jalan yang rumit lagi mendaki, kan gitu. Berarti itu sebenarnya Allah sedang perintah nyuruh itu, cuma manusia yang diberi pilihan. Begitu, Pak Budi. Nah, untuk yang tadi saya sebut tentang bahwa orang-orang beriman itu akan berada di atas orang-orang kafir ya. Itu coba dibuka di surat Al-Baqarah ya, ayat 212 sebelum kita akhiri. Di surat Al-Baqarah
ayat 212. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kehidupan dunia dijadikan terasa indah dalam pandangan orang-orang yang kafir, dan mereka menghina orang-orang yang beriman. Padahal orang-orang yang bertakwa itu berada di atas mereka pada hari kiamat. Dan Allah memberikan rezeki kepada orang-orang yang Dia kehendaki tanpa perhitungan. Shadaqallahul adzim. Nah, jadi orang-orang beriman itu memang dunia ini dijadikan indah di pandangan orang kafir. Jadi kalau sampean jangan memandang indah kan gitu harusnya. Karena apa? Indah itu dalam pandangan orang kafir. Maka sampean kalau juga memandang indah, nah siapa sampean? Kan gitu. Nah, ketika setelah memandang indah dunia, akhirnya juga merendahkan orang beriman. Kenapa? Karena menganggap orang beriman itu tidak punya apa-apa, bla 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 dan lain sebagainya. Ya kan? Nah, itu yang makanya orang-orang beriman itu orang-orang sombong itu, orang-orang kafir itu selalu memandang rendah orang beriman. Memandang rendah memang. Kenapa? Karena ya itu tadi, orang-orang beriman itu dianggap ya dari sisi keduniawiaan itu kurang lah. Gitu. Mereka misalnya, karena tadi ukurannya adalah mereka menghina, memandang rendah orang kafir. Karena ukurannya adalah harta, jabatan, status sosial, dan seterusnya. Sehingga ketika orang-orang beriman tidak memakai ukuran itu, ya wah, gitu. Padahal nanti di akhirat, kata Allah, yang dibaca Budi tadi, orang beriman akan tinggi derajatnya. Maka selalu sebaliknya begitu ya, selalu sebaliknya begitu. Di dunia dipandang rendah, ternyata nanti di akhirat tinggi. Di dunia dipandang tinggi, tapi ternyata di akhirat rendah. Maka kita ayo meskipun dipandang rendah, yang penting nanti di akhirat kita berada di derajat yang tinggi. Itu makanya ajaran Pak Guru Muhtar ke kita, ayo siap diremehkan itu bukan kok kemudian remeh, tetapi kita siap untuk mengambil derajat yang tinggi di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Ada lagi silakan. Izin guys. Silakan Mas Abid. Gimana kabarnya? Alhamdulillah guys. Lancar. Siap. Oke, guys. Ada kalanya ketika kita menyampaikan ke seseorang ya, ataupun ada orang yang intelektual ketika ditanya dengan sebuah syariat, itu menganalogikan seperti rumus. Misalnya begini, kenapa Anda tidak tutup aurat? Lalu dia pun menyampaikan, saya balik, misalnya 5 tambah 5 itu kan 10. Nah, sementara untuk mencapai angka 10 itu kan tidak harus 5 kali. 5 tambah 5, bisa 9 tambah 1, bisa 7 tambah 3, 6 tambah 4, dan seterusnya. Artinya, aturan syariat Tuhan itu kan banyak. Tidak harus melulu tutup aurat. Bisa saya sholat, bisa saya zakat, bisa dan lain-lain. Kan gitu. Nah, sehingga kalimat sebuah tutup aurat itu tadi yang seperti disampaikan oleh Gus Glory di awal tadi, karena dianggap misalnya di dalam kehidupan kita, terutama di negara Indonesia, dianggap bahwa itu adalah budaya Arab. Padahal ayat-ayatnya sudah jelas. Sehingga orang-orang yang awam atau bahkan mungkin orang-orang yang penganut orang intelektual, karena orang yang intelek, orang yang berilmu tadi menyampaikan demikian, bahkan dia juga mungkin seorang ahli tafsir, ya, sehingga akhirnya mereka mengikuti, oh iya ya benar ya, tidak harus seperti ini. Berarti saya mungkin cukup sholat, cukup ini,
sudah cukup, tidak harus dengan tutup aurat. Itu bagaimana Gus pemahaman seperti itu? Matur nuwun Gus. Iya. Pertama jawab gini Mas Habib, logika yang sampean pakai keliru. Jadi logika atau analogi, bukan logika, analogi yang sampean pakai keliru. Jadi begini, ujung dari kehidupan kita itu adalah memasuki sebuah kampung yang namanya surga. Itu tujuan utama. Sementara untuk mencapai ahli surga atau status ahli surga, lulus, itulah kita ada syarat-syarat. Nah, yang menentukan syaratnya itu bukan kita. Kita tidak bisa milih. Misalnya, syarat masuk PNS, syarat masuk perguruan tinggi. Pertama, ijazah yang dilegalisir. Ya toh? Kemudian surat keterangan kelakuan baik. NEM harus sekian. Sudah. Ada nego di situ, tidak ada. Begitu kemudian mengikuti tes UNBU, apa yang sekarang namanya, UMPT, kalau dulu saya UMPT gitu ya, dan masuk perguruan tinggi negeri UMPTN. Sudah, nah, syarat-syarat itu harus dipenuhi. Karena apa? Yang punya universitas itu Pak Rektor dan Kemendikbud. Sudah, kita mau tidak mau ya mengikuti syarat itu. Bukan kita misalnya boleh ngomong misalnya, ya, yang namanya kecerdasan itu kan tidak harus ijazah. Ijazah itu kan bukti orang pernah bersekolah, bukan orang pernah berpikir. Jangan gitu dong. Kita boleh begitu, tidak bisa. Jadi di dalam agama itu ada yang bisa diperbolehkan oleh Allah kita melakukan ijtihad, mengambil cara yang berbeda-beda. Tapi ada di dalam agama yang tidak boleh cara cari jalan lain. Jadi analogi yang dipakai dia keliru. Karena analoginya harusnya ujian masuk syarat untuk menjadi sesuatu. Nah, jadi bukan jalan menuju Roma itu banyak, bukan. Kenapa? Karena ada yang diperbolehkan. Dalam agama juga begitu. Sholat, syahadat, puasa, zakat, haji. Itu bukan sesuatu yang bisa dinegosiasikan. Sholat, yang penting kan inti dari sholat itu kebaikan. Inna sholata tanafasya umumka. Jadi nggak perlulah. Kalau kita sholat cukup 7 maghrib sama isya, duhur nggak mampu, nggak apa-apa. Yang penting kelakuannya baik. Haji juga begitu. Yang penting kan ke Mekahnya. Bukan harus bulan Zulhijjahnya. Yang penting kan ke Mekah tawaf. Ini membuat aturan masuk UMPTN yang sendiri. Gitu loh. Jelas bahwa tidak ada hubungan antara kelakuan baik dengan jilbab. Mau kelakuannya seburuk apapun, perintah jilbab tetap wajib. Jadi bukan menunggu kelakuan baik dulu baru tidak begitu perintahnya. Sama sampean, kalau kamu mau masuk perusahaan ini, dress code-nya adalah kalau pas waktu Senin sampai ini begini. Dress code Sabtu sampai Kamis sampai Jumat begini. Ya sudah. Tidak boleh kemudian yang penting kan produktivitas kerja, Bos. Ya sudah, kalau kamu mau begitu ya cari perusahaan lain kan begitu. Demikian pula di dalam Islam. Islam sudah menentukan yang namanya Islam itu dress code-nya adalah illa wajhi wa kafai. Bagi yang perempuan kecuali muka dan telapak tangan. Sudah dress code-nya. Yang penting agama itu kan kebaikan. Ya sudah, cari agama lain. Simple gitu. Yang pertama. Ya. Terus yang kedua, nanti jawab gini Mas Afid, bahwa di dalam Islam itu kalimatnya itu bukan cuma sekedar hablum minan nas, tapi juga hablum minallah. Perintah berjilbab, perintah sholat, perintah itu tidak boleh dinegosiasikan. Kenapa sih rukuk itu harus begitu? Kenapa nggak boleh dengan model ngeblak kayak kayang gitu? Ya. Kenapa sih harus 5 waktu? Kenapa nggak cukup 2 waktu saja? Yang penting kan nggak bisa. Tapi ada yang bisa dinegosiasikan. Apa? Ya, kalau sholat tidak nemu air, boleh pakai tayamum. Kalau sholat ternyata kamu sakit, boleh sambil duduk. Nggak bisa, boleh sambil berbaring. Kalau sholat kamu di perjalanan harusnya 4 rakaat, boleh kamu singkat 2 rakaat.
Tetapi ketika Allah perintah maghrib, enggak boleh loh disingkat. Oh, kan enggak apa-apa, 1,5. Enggak boleh begitu, gitu loh. Jadi ada sesuatu yang bisa dinegokan dan tidak. Jadi analogi yang dipakai keliru. Makanya sebenarnya enggak intelek-intelek amat, malah justru memperlihatkan ketidakintelekannya di dalam memahami agama. Sehingga perintah itu yang punya surga, yang punya agama itu Allah, bukan kita. Kita itu take it or leave it. Ambil atau tinggalkan, simple. Kalau mau bikin aturan ya bikin agama sendiri. Kan gampang, Xi Jinping, Mao Zedong kan bikin agama sendiri. Karl Marx kan bikin sendiri. Enak itu loh, jelas. Jadi kalau mau memilih agama ini ya sudah, just follow it. Ikuti saja. Kan gitu. Nah, jadi ada banyak kok orang yang dengan sangat gentle dan berani kemudian membuat agama sendiri. Kalau memang di dalam agama Islam ya ikuti saja. Sudah begitu. Status ahli agama, Mas Abid, itu tidak memberikan jaminan bahwa cara berpikirnya juga ini ya sudah. Kita ini sekarang tidak harus menjadi orang yang ahli banget dalam hal agama, cukup berpikir waras saja, ya sambil kemudian ya tentunya mengikuti orang yang ahli di dalamnya. Jadi begitu Mas Abid, nanti memang jawabannya bisa panjang lebar ya, tapi ya sepanjang lebar apapun dan sejelas apapun kita menerangkan, kalau hati tertutup ya akan tetap ngotot. Ya sudah, kalau sudah begitu fa'rid anhum, ya sudah berpalinglah dari mereka, ngurusi order foto, ngurusi ngurusi order apa lagi, cetak kartu nama gitu. Ya kayak Mas Trisno ini sedang di sawah ngurusi produk-produk andalan yang nggak pernah diandalkan. Mana panennya ini dari tadi kok? Gitu aja panennya, kok dibagi-bagi kok. Uploadnya kok varietas unggul, kok nggak ada panen-panennya ini. Sutrisno Rancang Kencono Mangkubuwono Noto Botolimo nih, misanan kula nih. Gitu Mas Afid ya. Siap, makasih guys. Ya. Saya rasa cukup ya, waktunya sudah habis. Tetap semangat. Mas Junet kok lampunya dimatiin, kenapa Mas Junet? Gimana kabarnya Riau Mas Junet? Sawit apakah semahal yang ada di Kalimantan Selatan Palekdol? 1.600 Gus. Wih, lumayan. Gitulah. Lumayan. Gimana Palekdol? Berapa Palekdol Kalimantan Selatan banding Riau? 1 kilo berapa? 1.700 Gus. Wah. Banyak yang tersenyum ini kayaknya. Oh, Kalimantan Ya. 1.400. Gimana singkong di Lampung? Singkong di Lampung? Apakah panen atau hanya sekedar buruh tani? 1.500. Oh, oke. Gimana ikan di Lamongan? Apakah juga panen? Oke, mudah-mudahan sehat semua ya. Sehat semua. Allah merahmati kita, meridai kita, Gus, makasih Gus. Yuk kita mencari ridha Allah untuk kebahagiaan dunia dan akhirat kita, untuk sanggup akhirat kita. Kita kumpulkan, kita kirimkan sebanyak mungkin sehingga sewaktu-waktu Allah memanggil kita dalam keadaan siap untuk menghadap Allah dalam ampunan dan keridhaannya di dunia wal akhirat. Amin. Allahumma shalli wa sallim. Allahumma fil mu'minina wal muslimin. Amin. Allahumma atina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallayta wa barik lana fi ma atayta wa qina syarra ma qadayta fa innaka astaghfiruka wa atubu ilaika. Sallallahu alaihi wasallam. Amin. Wal waba wa qad hasinu najinu syaitan sab. ربنا ولا تجعلنا في القوم الظالمين اللهم ارفع درجاتنا ربنا من ما شهدنا ربنا لا تزغ ربنا اجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا قوما مسلمين
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.